Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian untuk kelas 9. Semoga kalian senantiasa masih diberikan kesehatan ya. Oke. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi untuk mapel matematika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, silakan anak-anak. Pasti kalian sudah membuka yang ada di Classroom ya. Jadi ketika kalian membuka Classroom, silakan kalian membuka PPT-nya dulu. Kalian bisa mencatat sesuatu hal yang penting yang ada dalam PPT. Tapi sebenarnya yang ada dalam PPT itu adalah sudah ada di modul kalian. Jadi mungkin nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang memang perlu dicatat yang ada dilengkapi di dalam modul seperti itu untuk pembelajaran kayak gitu ya anak-anak. Jadi di sini ini adalah PPT yang sudah saya sajikan di dalam Classroom kalian. Ini saya akan jelaskan melalui sebuah video. Silakan didengarkan agar kita ini bisa lebih paham ya. Semoga hari ini kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lain-lain, silahkan nanti anak-anak bisa menanyakan, bisa lewat komentar yang ada di Classroom atau boleh melewat Japri WA melalui WA-nya Bu Alif kayak gitu. Oke, jadi langsung saja. Jadi hari ini kalau kemarin adalah kita sudah belajar tentang pengenalan perpangkatan, sekarang kita akan belajar tentang operasi perpangkatan yang jelasnya pada perkalian ya, perkalian dan pembagian pada perpangkatan seperti itu. Judul hari ini yang kita bahas seperti itu. Nah, pertama kita akan ke perkalian dulu. Mengalihkan dua pemangkatan dengan basis sama. Perhatikan di modul kalian. Perhatikan berikut. Ketika ada basisnya sama, maksudnya basis sama itu bilangan pokoknya sama. Ketika dia dikalikan itu nanti kalau kita disuruh menyederhanakan bentuk pangkatnya itu bagaimana? Lihat. Nah, ini kita langsung ke bentuk contoh soalnya melalui angka secara langsung agar kalian lebih paham ya. Jadi yang atas 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, masing-masing 3 pangkat 2 ini diberikan di dalam kurung. Oh ya, maaf. Mungkin ini bisa diperbaiki ya. Ini bukan 3 pangkat 2. Yang belakang itu 3 pangkat 3. Nah, ini silakan kalian perbaiki. Kalau di modul udah seperti itu sudah biarkan. Jadi itu adalah 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Untuk yang 3 pangkat 2 kalian sudah paham karena ini sudah dijelaskan pada awal pertemuan kemarin. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 ya. Sedangkan yang belakang 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Ini kalau kurungnya dibuka, jadinya semuanya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dia ada berapa kali? Ada 5 kali. Berarti kalau ada 3-nya sampai ada 5 kali, berarti itu artinya 3-nya dipangkatkan dengan 5 kayak gitu. Nah, sekarang yang bawah nih, Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Y pangkat 5 itu kan artinya Y kali Y sampai 5 kali ya. Terus kemudian untuk Y pangkat 2 berarti Y kali Y. Itu kalau kita lihat itu Y-nya ada 7. Berarti Y pangkat 7. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa kita lihat nih. Yang atas. Pangkatnya kan 2 sama 3, jadi pangkat 5, berarti pangkatnya ditambahkan. Terus kemudian untuk yang bawah, pangkatnya kan 5 sama 2, Y-nya tetap mengikuti. Berarti yang atas itu pangkatnya ditambah 5 tambah 2 yaitu 7. Jadi di sini yang atas jadi di sini sifat dari perpangkatan ketiga dia adalah bilangan pokoknya sama.
Tetapi dengan pangkat yang berbeda itu bisa kita gunakan rumus. Jadi bentuk umumnya A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Hati-hati, di sini adalah untuk bilangan pokoknya sama, terus bilangan pangkatnya boleh sama boleh beda kayak gitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ke sifat perkalian berikutnya. Memangkatkan bilangan berpangkat. Nah, ini sudah dipangkatkan terus dipangkatkan lagi, ya toh. Nah, di sini 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Seperti itu ya. Berarti kan ini 4 pangkat 2 kita biarkan dulu. Jadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2, ya. Jadi masing-masing kita jabarkan lagi. 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4, terus 4 kali 4, 4 kali 4, kayak gitu. Nah, ini berarti 4-nya dikalikan sampai 6 kali. Berarti artinya dia 4 pangkat 6. Nah, dari contoh soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa perpangkatannya bisa dikalikan. Awalnya 4 pangkat 2 dalam kurung, terus dipangkatkan dengan 3. Itu pangkatnya bisa dikalikan 2 kali 3, yaitu 6. Jadi secara umum bentuknya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N. Berarti A pangkat M kali N. Ya, seperti itu. Itu sifat yang kedua dalam perkalian. Kemudian berikutnya, nah ini 2 kali 3. Ini 2 kali 3-nya dalam kurung, kemudian dipangkatkan 3. Jadi dijabarkan 2 kali 3 sampai 3 kali ya. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. 2 kali 2, kemudian 2-nya kan ada 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3-nya ada 3, 3 kali 3 kali 3. Artinya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi kalau ada soal kayak gitu dalam kurung kemudian dia baru dipangkatkan, berarti 2-nya dipangkatkan dengan 3, 3-nya juga dipangkatkan dengan 3. Seperti itu ya. Jadi sifat umumnya adalah A kali B dipangkatkan dengan N, itu artinya A pangkat M dikalikan B pangkat N. Nah, itu kemudian itu kan isi PPT-nya. Kemudian di sini nanti Bu Alif akan tambah beberapa soal, atau mungkin bisa kalian jadikan sebagai latihan soal ya. Jadi ini nanti saya contohkan latihan-latihan soalnya kayak gimana. Jadi yang pertama, misalkan ada soal, saya akan mencontohkan ini soal yang paling gampang sekali, yaitu 7 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 7 pangkat 2. Nah, ini yang dimaksud bilangan pokoknya adalah sama-sama 7. Berarti kita bisa, dan ini perkalian, pangkatnya beda. Berarti kita bisa menggunakan yang A pangkat M dikali dengan A pangkat N, yaitu A pangkat M plus N. Jadi ini 7-nya kita tulis, pangkatnya kita jumlahkan, yaitu pangkatnya adalah 3 plus 2. Berarti kan ini 7 pangkat 5, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu contoh soal yang tadi, terus nah ini ada contoh soal nih lagi 3x pangkat 6 3x pangkat 6 kemudian y dikalikan dengan 2x pangkat 5 kemudian y-nya pangkat 2. Jadi di sini ini nanti angka dikalikan dengan angka dulu. 3 kali 2. 3 kali 2 itu kan 6. Kemudian x-nya itu x pangkat 6 plus 5. Ya toh? Ini kan sama-sama x. Kemudian y-nya yang sini pangkat 1. Kemudian yang ini pangkat 2. Berarti plus 2. Berarti ini 6. X-nya pangkat 11. Y-nya pangkat 3. 6x pangkat 11. Y pangkat 3. Oke, terus kemudian kita ke soal berikutnya, yaitu ada contoh soal kayak gini, yaitu 3a kuadrat ini dalam kurung 3a kuadrat dalam kurung kemudian dipangkatkan dengan 4. Jadi ini masing-masing yang ada dalam kurung ini harus kita pangkatkan dengan 4. 3-nya pangkat 4, kemudian a-nya kan sudah pangkat 2. Ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, itu nanti kita pangkatnya dikalikan ya. Berarti 3 pangkat 4, terus yang a pangkat 2 kali 4 nih a pangkat 8. Nah, ini artinya 3 pangkat 4 itu hasilnya 81 ya. 81, a-nya pangkat 8. Seperti itu.
Ini tentang perpangkatan-perpangkatan. Terus kemudian kita berikutnya adalah tentang pembagian nih. Sifat pembagian. Jadi ada sifat seperti ini. Kalau tadi kita tentang perkalian, sekarang ke sifat pembagian. Sifat pembagian tak nganukan di sini ya. Yaitu misalnya ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, atau bentuk ini bisa dirubah menjadi A pangkat M per A pangkat N. Nah, bagi atau per. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini berlaku. Kalau tadi kali itu pangkatnya jadi tambah, kalau dalam pembagian ini pangkatnya jadi kurang, yaitu A pangkat M min N. Contohnya, misalnya ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2, misalnya seperti ini. Ini sama artinya, itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Seperti ini kan. Yang 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian untuk 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Nah ini. Yang bawah ini coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Sehingga tinggal yang atas 2 pangkat 3. Atau bentuk kayak gini itu bisa pakai ini. Yaitu ini terbukti ya, berarti 2 kemudian pangkatnya dikurangi 5 kurangi 2. Maaf, kurangi 2 berarti kan 2 pangkat 3 kan hasilnya kayak gitu. Nah, atau gampangannya sebenarnya dalam perpangkatan itu kayak gini loh. Misalnya kalian disuruh merubah ke dalam bentuk pangkat positif. Misalnya ada bentuk kayak gini. X min 2 Y pangkat 3 per X pangkat 4 misalnya, kemudian Y-nya pangkat min 2. Nah, caranya gimana? Kita akan merubah dia ke dalam bentuk positif. Jadi di sini itu yang pangkat negatif kita, jadi dia pangkat negatif itu bisa menjadi pangkat positif jikalau dia awalnya penyebut jadi pembilang, kemudian awalnya pembilang jadi penyebut. Maksudnya gimana sih, Bu? Ini X min 2 ini. Ini kan pangkatnya dia negatif kan? Ini kita buat per dulu. Dia awalnya di atasnya per. Berarti agar dia menjadi positif berarti dirubah ke bawah. Menjadi X pangkat 2 kalau dia ke bawah. Y pangkat 3 dia sudah positif berarti udah biarkan di atas. X pangkat 4 dia sudah positif berarti tetap di bawah. Kemudian yang bawah Y pangkat min 2 ini dia kan pangkatnya negatif berarti agar positif dia dibawa ke atas. Nah, Y pangkat 2. Kalau sudah seperti ini kita bisa menggunakan sifat A pangkat M plus N. Ya, yang atas ini sama-sama Y berarti Y-nya itu adalah pangkat 3 plus 2. Kemudian yang bawah ini X pangkat 2 plus 4. Berarti ini adalah Y-nya pangkat 5 per X-nya pangkat 6. Nah, begini. Nah, ini kan sudah menjadi pangkat positif. Seperti itu ya. Pokoknya, kalau misalnya ada nih, Y pangkat 2 per X pangkat 3. Ini mau dibalik menjadi Y per X. X per Y misalnya. Berarti X-nya pangkat min 3 kan ke atas. Terus Y-nya pangkat min 2. Seperti itu ya. Itu sifat pembagian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sifat pembagian. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Hari ini nggak ada latihan, nanti kita lanjutkan untuk nggak ada tugas maksudnya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nanti adalah materi terakhir di bab ini, yaitu di dalam kita mengenal bentuk-bentuk akar ya. Jadi semoga satu pertemuan lagi kita cukup. Kemudian nanti berarti untuk bab 1 selesai seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui komentar di Classroom atau melalui di Jabri WA saya seperti itu nggih. Oke. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.